Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rasidi Anggara. Kelompok kami meneliti tentang pengaruh shopping lifestyle dan fashion involvement terhadap impulsive buying behavior. Penelitian ini dilakukan survei pada produk lokal brand sepatu Kompas. Nah, pada bagian saya itu menjelaskan tentang latar belakang kenapa penelitian itu kami teliti. Latar belakang penelitian kami itu dilakukan karena kami melihat perkembangan di dunia fashion ini maju sekali. Nah, pada saat ini pakaian itu juga bukan hanya sebagai kebutuhan primer dari manusia, tapi saat ini udah jadi kebutuhan yang sebenarnya tidak diperlukan juga. Nah, banyak banget orang tuh sebenarnya rela ngeluarin duit sampai berjuta-juta, sampai banyak ngelebihin batas wajar lah untuk ngebeli kebutuhan fashion sebenarnya nggak mereka butuhkan sebenarnya. Mereka beli cuman buat faktor gengsi, misalkan cuman rasa ingin doang, buat memenuhi rasa ingin mereka doang. Nah, dari sini kita bisa ngelihat seperti yang dikatakan oleh Carlyle, statement ini ia jelaskan pada tahun 2007. Pakaian adalah perlambang dari jiwa. Pakaian tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah kehidupan dan budaya manusia. Berarti dapat diartikan bahwa saat ini pakaian itu bukan lagi sekedar kebutuhan primer. Jadi emang seperti yang tadi saya jelaskan, pakaian itu udah jadi kebutuhan tersier, bukan tersier sih, udah jadi kebutuhan yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Jadi emang buat memenuhi keinginan mereka, misalkan kayak yang tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya penelitian ini kita ambil antara lain itu dari 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu, jadi penelitian ini itu sebenarnya replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sembiring Suranta dengan judul Pengaruh Shopping Lifestyle dan Fashion Involvement terhadap Impulsive Buying Behavior. Cuman surveinya ia lakukan terhadap toko Topman Topshop di Paris Van Java, Bandung. Penelitian ini ia kerjakan pada tahun 2013. Hasilnya itu yang didapat dari penelitian sebelumnya ini itu menunjukkan bahwa shopping lifestyle dan shopping involvement secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap impulsive buying di toko Topshop Paris Van Java, Bandung. Nah, keterbatasan penelitian ini yang dijadikan landasan oleh kami untuk melakukan penelitian kami. Jadi dari penelitian sebelumnya peneliti hanya meneliti tentang toko Topman Topshop di Paris Van Java. Nah, sekarang kami ingin mengembangkan penelitian ini pada objek yang berbeda. Kami mengambil objek sepatu Kompas karena emang pada saat ini di dunia online terutama sepatu Kompas ini emang lagi naik banget, karena emang dari yang kami lihat itu si sepatu Kompas ini sebenarnya harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal, cuman ada beberapa oknum yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari penjualan ini. Jadi ada pihak ketiga lah yang istilahnya itu markup harga dari retail price si sepatu Kompas. Nah, jadi fenomena ini kami angkat untuk dijadikan penelitian karena kami anggap keunikan dari brand tersebut itu bisa menjadi objek dari penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada dari penelitian yang dilakukan oleh Tausif dengan judul Consumer Behavior
impulsive buying, the impact of various impulsive buying factor. Nah, dari penelitian ini itu menghasilkan perbedaan yang signifikan antara umur si responden terhadap persepsi si impulsive buying ini. Jadi di penelitian ini itu meneliti tentang adanya perbedaan. Jadi perbedaan umur itu berpengaruh terhadap persepsi impulsive buying. Misalkan dari umurnya anak muda, penghasilannya kan lebih banyak mungkin. Anak muda penghasilannya lebih sedikit. Jadi misalkan beli barang harganya mahal, jadi impulsive buying. Padahal untuk umur-umur tertentu yang udah berpenghasilan cukup, itu dengan membeli di harga segitu tuh bukan termasuk impulsive buying. Nah, ini dari penelitian ini kita ambil juga. Kita ambil sebagai landasan dari penelitian kami karena emang dari target responden yang kita ambil dari penelitian ini itu kita bagi dari berbagai umur, pekerjaan juga, penghasilan yang didapat setiap bulan, pengeluarannya juga. Jadi dari kuesioner yang kita angkat dalam penelitian ini kita bagi terhadap perbedaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penelitian dari Banerjee dan Saha. Penelitian ini dilakukan tahun 2012 dengan judul Consumer Behavior Impulsive Buying Postmodern Era Shopping Activity. Nah, ini juga kami angkat jadi salah satu landasan karena pada era modern ini shopping activity itu seperti judul yang kita angkat, shopping activity itu sangat berpengaruh terhadap impulsive buying. Nah, hasil dari penelitian ini itu menjelaskan tentang interaksi antara consumer buying behavior terhadap stimuli itu stimuli itu seperti kayak misalkan si pembeli ini dia sebenarnya nggak mau membeli barang, tapi karena misalkan dia ngelihat di showcase misalkan ada barang menarik, ada rasa keinginan jadi rasa keinginan si pembeli itu naik karena misalkan ngelihat ada. Nah, itu yang disebut stimuli. Itu hasil dari penelitian ini. Nah, keterbatasannya itu dari penelitian itu impulsive buying itu hanya dilakukan tentang shopping activity. Itu yang kita jadikan landasan untuk penelitian kami karena kami ingin menjelaskan lebih luas ada pengaruh shopping lifestyle dan fashion involvement terhadap impulsive buying. Nah, selanjutnya itu ada research urgency. Nah, jadi penelitian itu kenapa kami angkat jadi penelitian kami ini, tema ini? Karena kami nilai itu pembelian impulsif itu udah terjadi di mana-mana. Terutama itu yang kami lihat itu dari shopping lifestyle itu sendiri. Jadi faktor-faktor yang kami angkat pada penelitian ini itu kami anggap emang faktor yang paling berpengaruh terhadap impulsive buying. Nah, kenapa kami angkat sepatu kompas menjadi objek? Karena pada saat ini ya si sepatu kompas ini brandnya udah naik, udah tinggi banget, udah banyak yang pakai. Sebenarnya si sepatu kompas ini tuh sebenarnya dia brand udah lama dari tahun 80-an, cuman dia mengubah strategi marketingnya sekali dengan sepatu kompas ini. Sepatu kompas ini itu balik lagi tahun 2015-2016 kalau tidak salah. Dengan desain yang baru, dengan model yang baru, dengan
segmentasi target pasar ini juga baru. Nah, dari situ sebenarnya awalnya itu si sepatu Kompas itu dia narik pelanggan itu dari pelanggan lamanya mereka yang dari tahun 80-an, tahun 90-an yang pengen kayak nostalgia dengan sepatu lama. Awalnya seperti itu. Cuman pada akhirnya banyak yang brand-brand yang udah terkenal lainnya kolaborasi dengan sepatu Kompas. Nah, itu yang ngejadiin si sepatu Kompas ini harganya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga aslinya. Karena biasanya kan kalau sepatu kolaborasi itu diproduksi dengan kuantiti yang terbatas. Jadi gak semua orang bisa ngedapetinnya. Nah, itu banyak orang pihak ketiga yang sengaja nggak beli banyak. Habis itu mereka jual dengan harga 2 kali lipat, 3 kali lipat harga retailnya. Itu yang bikin, cuman dengan adanya pihak ketiga yang memarkup harga tersebut, masih ada aja orang yang pengen beli dan mampu beli sepatu itu dengan harga 2 kali lipat, 3 kali lipat itu. Nah, dari situ kami ingin teliti sebenarnya kenapa orang tersebut masih mau membeli harga tersebut padahal udah gak wajar, udah mahal. Kenapa masih ada yang beli, masih banyak yang mau? Itu yang sebenarnya inti dari penelitian ini yang ingin kami jelaskan sebenarnya itu. Mungkin sekian dari bagian presentasi saya, akan dilanjutkan lagi oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.